Wa tataffulu fil walaim. Nah, ini lagi. Tamu tidak diundang. Jadi ada manten tidak diundang, kamu nyelonong masuk, itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan maksiatnya badan, halaman 60 dari kitab Sulam Taufik cetakan Maktabat Hidayah Surabaya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal julusu ma'a musyahadatil munkar. Di antara dosa badan adalah duduk untuk menyaksikan kemungkaran. Jadi menyaksikan kemungkaran, perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, namun kita duduk untuk melihatnya, menontonnya, meskipun kita tidak melakukannya. Idza lam yuqdar, kalau memang tidak ada udzur. Kalau udzur itu seperti apa? Misalkan nih, mau nggak mau kita harus lihat itu karena acaranya ada di depan kita dan kita tidak bisa kemana-mana. Karena misalnya pintunya lagi ditutup, mau keluar tidak boleh. Jadi mau tidak mau harus duduk di situ dan melihatnya. Nah, seperti itu harus ingkar dengan hati. Harus ingkar juga dengan hati. Namun kalau kita bisa pergi, tapi masih aja duduk di situ melihat kemungkaran, kemaksiatan, maka kita juga dosa. Wa tataffulu fil walaim. Nah, ini lagi. Tamu tidak diundang. Jadi ada manten tidak diundang, kamu nyelonong masuk, itu juga dosa. Bukan hanya mantenan ya, pokok ada acara-acara, kemudian kamu itu masuk nyelonong tanpa ada undangan, atau full itu tak nyelonong ya, tanpa ada undangan masuk aja, maka itu juga dosa. Termasuk dosanya badan, maksiatnya badan. Wa ad-dukhulu bi ghairi idnin. Apa tataful itu adalah masuk tanpa ada izin, alias nyelonong, nyerobot. Au adkhuluhu hayaan, atau disuruh masuk cuman karena malu. Jadi karena kamu sudah ada di tempat acara, kemudian tuan rumah melihat, merasa malu kalau kamu tidak disuruh masuk. Nah, itu juga kamu masuknya termasuk ma'asil badan. Kalau disuruh masuk namun karena alasannya itu motifnya karena malu. Bukan karena senang, tapi kalau senang, alhamdulillah ternyata kamu hadir. Misalkan ternyata kamu ada di sini, silakan masuk. Orangnya dilihat memang senang. Saya lupa tidak undang misalkan. Atau saya lupa sengaja tidak kasih tahu karena rumah kamu jauh. Jadi kesini kasihan. Ternyata kamu kok datang juga. Mari masuk. Seperti itu. Kalau dilihatnya ikhlas. Tapi kalau karena malu, kok ada dia ya di sini ya. Mau disuruh masuk gimana? Nggak disuruh masuk gimana? Gitu. Nah, itu masuk yang atau full. Wa ayyukrimal mar'ah, berikutnya adalah wa ayyukrimal mar'ah ittiqa asyrihi, memuliakan seseorang karena takut pada kejelekannya, kayak preman. Nah, kayak preman kan, ini kalau tidak dimuliakan saya bisa dijotos ini. Jadi kalau tidak dimuliakan, jadi memuliakan seseorang karena takut kejelekannya, takut dia itu melakukan hal-hal jelek pada kita. Nah, ini dosanya siapa yang dosa? Apa premannya? Apa orang yang memuliakan? Kalau nggak memuliakan dijotos, misalkan digebukin, ya berarti orang yang ini ya
premannya itu yang dosa. Kalau kita kan ingkar, asalkan ingkar dengan hati, terpaksa, maka insya Allah tidak dosa. Namun orang yang dimuliakan tadi itu yang dosa. Sudah tahu dia dimuliakan gara-gara dia preman, kok mau dimuliakan. Berikutnya wa adamu taswiyati baina zaujat. Nah, ini dia. Bagi suami-suami yang punya istri banyak, 1 2 3 4, kemudian tidak melakukan taswiyah. Taswiyah di sini adil terhadap istri-istrinya, maka itu juga termasuk ma'asil badan. Keadilan di sini lebih condong pada keadilan yang bersifat materi, fisik, itu ya, bukan perasaan. Kalau perasaan, ya perasaan itu muncul sendiri. Kalau perasaan, mungkin ada yang lebih sayang di sini, lebih sayang pada yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, perasaannya. Namun tetap perilaku kita itu harus sama, seperti itu. Kalau dikasih uang jajan, ya harus dikasih uang jajan semua. Kalau uang jajannya 1 jutaan, 1 jutaan, dibeliin tas, ya beliin tas semua, beliin baju semua, itu harus sama. Meskipun kalau soal hati mungkin ada yang lebih sayang ke yang ini. Ini bagi yang punya istri banyak. Kalau punya rumah ya harus dibeliin rumah semua, kecuali memang mereka sudah rela tinggal dalam satu atap. Berikutnya, wa khurujul mar'ati muta'attiratan aw muzayyinatan wa walau masturatan wa bi idni zawjiha. Nah, ini yang banyak kejadian di zaman sekarang dan sulit dikendalikan, yaitu adalah keluarnya seorang perempuan dengan memakai minyak wangi, berdandan lagi, meskipun menutup aurat dan sudah diizinin oleh suaminya, itu juga termasuk ma'asil badan in kanat tamurru 'ala rijalil ajanib. Catatannya ini. Catatannya bila dia lewat di depan orang laki-laki yang bukan mahram. Ya. Jadi kalau dia sudah keluarnya itu akan melewati laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dia pakai minyak wangi, dandan secantik mungkin, meskipun nutup aurat, berhijab, dan sudah dapat lampu hijau dari suaminya, namun kalau dia nanti pasti lewat di depan orang laki-laki, nah itu juga termasuk ma'asil badan. Tercium wanginya oleh orang laki-laki, jadi tertarik, wangi sekali, nah, harum sekali dilihat, kok dandanannya cantik sekali. Hanya timbullah perasaan-perasaan yang didorong oleh setan. Timbullah nanti perselingkuhan seperti itu. Makanya dilarang di sini bagi perempuan memakai minyak wangi dan berhias meskipun menutup aurat, walaupun diizini suaminya, keluar dan lewat di depan orang laki-laki seperti itu. Kalau nggak lewat di depan orang laki-laki, misalnya memang khusus ke jalan, semuanya yang mau dilalui itu adalah cewek semua, atau yang ada di mobilnya cewek semua, rombongannya sudah mahramnya juga sekeluarga. Nah, mau ke pondok ngirim, yang dikirim juga putri, nggak masalah, karena memang semuanya adalah perempuan, walaupun ada laki-laki masih mahram seperti itu. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, yang bisa dijelaskan hari ini. Kita makna dulu sebelum kita akhiri seperti biasa. Wal julusu lan lungguh ma'am syahadatil munkar, yang dalam sertani nyakseni perkara kang mungkar dalam yudar, yang dalam tetkelani ora den uduris pawang wa tatafulan nyelono fil wala ing dalam pira-pira walimah wa huwa tawili tataful ad-dukhulu iku mlebu bi wa idnin kalawat wa idin au adkhulu utawa mlebuaken sapa wong ing wong, sapa tuan rumah ing wong hayaan krana isin, wa yukrimah banyak akan sapa wong almarah ing awa-awaan, ittiqo asyarihi krana wedi keolonane wong, wa ada taswiyatilan ora anani padha adil baina zaujat ing dalam pira-pira bojo wadon, wa khurujul mar'ati lan metune wong wedok mut'attiratan hale wewangian
au muzayyinatan tur au di sini au ya utawa. Jadi di sini pakai au berarti atau memakai wangi-wangi atau berhias. Berarti meskipun tidak pakai wangian, kalau berhias juga nggak boleh. Atau sebaliknya tidak berhias tapi pakai wangian, pakai parfum juga nggak boleh. Kalau lewat di depan laki-laki lain. Au muzayyinatan walau masturatan senajan iku nutupi aurat wa bi idni zaujiha dan kelawat lan senajan kelawat idini bojo lanange mar'ah ingkanat lamun ono apa mar'ah tamur iku mlaku sapa marang ana rijali ngatasi pira-pira wong lanang al ajani bekang layani mahram wal julusu ban tojo ma musyahadatil munkari dalam sertanah nyakseni kemungkaran dalam yudar yang dalam terkena tak izini tak iudurin masyarakat orang wa tatafulu ban nyelonong fil walaimi dalam walimah bahwa jening nyelonong ad-dukhulu panika masuk bi wail idnin kalaban tanpa izin au adkhulu tabu masuk masyarakat tuan rumah budak orang gelak hayaan karena todus au yukrima wa ayyukrimah ban amul diaki spesial orang alamat ada situng orang itikoan karena takok sari hidak kecubaan orang wa adamu taswiyati ban tak adil tak padah baina zaujat ing dalem pan bini wa khurujan mar'atih ban keluar orang bini mut'attiratan sing nganggo au muzayyinatan otabadan walau masturatan senajan nutupi aurat wa bi idni zaujiha ban kalaban ijinah lakenna ingkanat lamun bada pasirareng bini tamu rupani kalebat pasirareng bini ala rijali atas panberpan orang laki al ajanibi selain wasijru wal khuruju an ta'atin wallahu a'lam bissawab. Demikian penjelasannya. Bila ada keterangan yang benar fa huwa minallah, kalau ada yang salah fa huwa min nafsi. Dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.